Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kinetika kimia bagian pertama. Kinetika kimia ini akan sangat berkaitan dengan ilmu yang mempelajari tentang laju reaksi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang reaksi kesetimbangan, ya, di mana reaksi kesetimbangan itu dapat berlangsung dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri, ya, dari reaksi sebaliknya. Nah, ternyata kalau misalnya sebuah reaksi reversibel mencapai kesetimbangan, laju reaksi ke kanan dan laju reaksi ke kirinya itu ternyata sama, ya, atau nilainya sama besar, sehingga kita dapat katakan bahwa untuk laju reaksi pembentukan produk itu sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan. Itu untuk reaksi reversibel yang sifatnya setimbang. Nah, tapi permasalahannya adalah kebanyakan reaksi kimia itu sifatnya adalah sebagai reaksi spontan, di mana dia terjadi dari reaktan ke produk dan tidak terjadi sebaliknya. Sehingga nanti lama-kelamaan reaktan itu akan habis, sedangkan produk itu lama-kelamaan akan semakin banyak sampai reaktannya itu habis berubah menjadi produk. Dan reaksi spontan ini dapat terjadi baik itu cepat maupun lambat. Nah, cabang dari ilmu kimia fisika yang mempelajari tentang laju reaksi ini yang disebut sebagai kinetika kimia. Nah, kenapa kinetika kimia ini sangat penting? Itu karena pertama kita dapat mengerti tentang konsep dari reaksi kimia. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalau kita keterapkan di dunia industri, kita dapat mengetahui bagaimana caranya menghasilkan sebuah produk senyawa kimia, ya, dengan jumlah yang sangat banyak, ya. Dengan mempelajari reaksi kimia tersebut, dari segi kinetika kimianya kita bisa tahu ternyata nanti untuk sebuah reaksi menghasilkan senyawa ini yang akan kita gunakan untuk di industri itu akan optimum kalau misalnya laju reaksinya seperti apa, ya. Nah, itulah pentingnya dari kinetika kimia. Nah, sekarang ada istilah tadi yang saya jelaskan tentang reaction rate atau laju reaksi, ya. Contoh misalnya saya punya reaksi A menghasilkan B, ya, di mana A itu merupakan reaktannya, sedangkan B itu produknya. Lama-kelamaan seiring jalannya reaksi, A ini akan berkurang, ya. Konsentrasi dari A akan berkurang, dan seiring jalannya reaksi sebaliknya, konsentrasi B sebagai produk itu akan bertambah, ya. Nah, berarti kalau kita bicara tentang laju reaksi, ini akan berkaitan dengan konsentrasi, ya. Jadi, laju reaksi itu dapat didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi, baik itu produk maupun reaktan, per satuan waktu, ya. Satuan waktu di sini ya banyak, ya. Nanti dijelaskan di slide setelahnya ini. Nah, berarti untuk laju reaksi ini, ya, kita bisa dapatkan dua definisi. Yang pertama bisa laju pengurangan produk, atau dalam reaksi ini adalah laju pengurangan konsentrasi A, atau sebaliknya, laju reaksi itu sama dengan laju penambahan produk, atau dalam hal ini B, ya. Sorry, yang tadi reaktan, ya, yang di atas laju pengurangan reaktan atau A. Nah, kalau kita tuliskan dalam persamaan matematika, kita dapatnya rumusnya untuk laju reaksi itu sama dengan negatif delta A per delta T, ya. Itu minus karena A-nya akan berkurang, reaktan itu akan berkurang, ya. Sedangkan yang satunya itu bisa positif, delta konsentrasi B atau perubahan konsentrasi produk dibagi perubahan waktu delta T, ya. Nah, ini sederhananya, ya. Berarti kalau misalnya mau mengukur ini harus ada interval waktu, ya. Misalnya dari kondisi pertama ke kondisi kedua, itu T-nya misalnya ada berapa second, ya. Kemudian kita juga lihat perubahan konsentrasi A dan konsentrasi B-nya itu berapa, ya, dalam interval waktu sekian second itu.
Nah, di sini untuk satuan dari laju reaksi, tadi saya sudah katakan bahwa laju reaksi itu ada perubahan konsentrasi, baik produk maupun reaktan per satuan waktu. Sehingga, kalau kita bicara tentang konsentrasi, berarti satuannya adalah mol per liter. Ya, mol per liter ini kan sama dengan molaritas ya. Kemudian persatuan waktunya, satuan waktu itu kan ada banyak ya. Kita bisa gunakan second, bisa gunakan menit, bisa menggunakan jam ya. Dan yang paling sering biasa digunakan ini adalah second dalam ilmu kinetika kimia. Karena memang sebuah reaksi kimia itu umumnya itu akan berlangsung sangat cepat ya. Sehingga yang paling optimum kita gunakan satuan molaritas per second ya. Per second ini berarti kalau misalnya saya tuliskan sama saja dengan mol per liter second, simbolnya seperti ini ya. Rata-rata laju reaksi adalah fungsi waktu. Ya. Contoh misalnya saya punya sebuah reaksi yaitu CO ditambah NO2 menghasilkan CO2 ditambah NO. Ya. Berdasarkan definisi persamaan matematika laju reaksi tadi yang kita pelajari di slide sebelumnya, maka laju reaksinya itu bisa rumusnya untuk pengurangan CO-nya itu sama dengan negatif delta konsentrasi CO per delta T ya, perubahan waktunya. Nah, setelah saya melakukan percobaan, ternyata saya mendapatkan data seperti ini ya. Ada tabel, ini konsentrasi dari CO, ada 0,1 molar, ada 0,067, 0,05, 0,04, 0,033 ya. Berarti lama-kelamaan CO-nya ini akan berkurang ya. Ya, karena dia posisinya ya sebagai ini tadi ya, sebagai reaktan. Jadi dalam waktu 0 second di awal reaksi, konsentrasinya itu 0,1 molar. Setelah 10 second berlangsung, konsentrasinya berubah menjadi 0,67 molar, 0,067 molar. Setelah 20 second berlangsung, konsentrasi CO sudah menjadi 0,05 molar. Kemudian setelah 30 second itu 0,04 molar. Dan setelah 40 second itu 0,033 molar. Ya. Kalau kita lihat baik-baik, ya, ternyata lama-kelamaan konsentrasi CO ini akan berkurang ya. Lama-kelamaan konsentrasi CO ini akan berkurang seiring reaksinya berlangsung ya. Tapi kalau misalnya kita ingin menghitung laju reaksinya, maka karena rumusnya itu adalah delta konsentrasi CO per delta T, kalian harus mencari dua interval. Contoh misalnya interval 0 ke 10 second ya. Nah, kita bisa menggunakan dua data ini untuk menghitung laju reaksinya. Nah, kalau kita hitung untuk yang interval 0 sampai 10 second, ternyata saya dapat untuk laju reaksinya itu seperti ini. Laju reaksi pengurangan konsentrasi CO-nya, yaitu 0,0033 molaritas per second. Sedangkan kalau misalnya saya pakai interval dari 30 second ke 40 secondnya, ya, saya dapatnya ternyata laju reaksinya itu 0,0007 molaritas per second ya. Jadi ini ada penurunan ya. Jadi lama-kelamaan laju pengurangan konsentrasi CO itu akan menurun ya, menurun laju reaksinya. Nah, hal ini kan berarti kalau misalnya kita melihat sebuah reaksi kimia, ternyata dalam interval tertentu itu bisa saja laju reaksinya berubah ya. Makanya di sini kita katakan bahwa kalau misalnya kita ingin melihat laju reaksi sebuah reaksi kimia, maka sebisa mungkin kita mengambil interval waktu sependek mungkin ya. Sependek mungkin, maka kita akan mendapatkan data laju reaksinya seakurat mungkin ya. Kalau ditanyakan untuk laju reaksi secara umum untuk reaksi itu, maka kita bisa mencari ini ya, rata-rata dari laju reaksinya. Sekarang hukum laju reaksi atau Red Law-nya ya. Ternyata laju reaksi itu berbanding lurus dengan konsentrasi dari reaktan ya. Ini berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Dan setiap konsentrasi itu dapat ditingkatkan oleh sebuah notasi atau kekuatan. Di sini ya, tulisannya sum power. Sederhananya kalau saya tuliskan secara matematika seperti ini ya. Misalnya ada sebuah reaksi 2A tambah B menghasilkan sebuah produk ya. Yang kita perhatikan adalah reaktannya, karena tadi katanya laju reaksi itu berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan ya. Berarti kalau misalnya saya tuliskan secara matematika, itu rate bisa berbanding lurus dengan konsentrasi A yang ditingkatkan oleh sebuah kekuatan. Sebuah kekuatannya itu ya ini ya, pangkatnya ya, N kecil ini ya. Kalau misalnya saya tuliskan dalam persamaan matematika, maka rate itu sama dengan K dikali konsentrasi A di pangkat N, di mana K ini adalah konstanta laju reaksinya ya.
Sedangkan kalau misalnya kita melihat reaksi di bawah, bisa saja reaksi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh konsentrasi A, tapi bisa saja juga dipengaruhi oleh konsentrasi dari B, karena B juga sama dengan reaktan, ya. Sehingga kalau misalnya saya tuliskan lagi, jadinya seperti ini, ya, persamaan ketiga. Laju reaksi sama dengan konstanta laju reaksi dikali konsentrasi A di pangkat M dikali konsentrasi B di pangkat N, ya. Nah, ini beberapa contoh, ya. Ini ada beberapa contoh untuk persamaan laju reaksinya, ya. Ada persamaan, ada reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3, reaksi 4. Dan kalau kita perhatikan, ya, semua untuk contoh ini laju reaksinya itu sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dari reaktannya, ya. Nah, ada yang namanya istilah order reaksi, ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang order reaksi, itu berkaitan dengan yang ini tadi, ya. Kekuatan yang menaikkan pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi tadi. Jadi M dan N ini kita sebutnya sebagai order reaksi. Tapi kalau kita bisa bicara tentang order reaksi secara umum, maka order reaksi secara umum itu adalah ini, ya, jumlah total dari kekuatan yang mempengaruhi konsentrasi dalam persamaan laju reaksi tadi. Berarti kalau misalnya ada seperti ini, ya, ada laju reaksi yang sama dengan konstanta laju reaksi dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B di pangkat N, maka laju reaksinya dapat kita tuliskan itu M ditambah N, ya, M ditambah N. Nah, ini ada beberapa contoh untuk persamaan laju reaksi dan order reaksinya. Nah, memang order reaksi ini bisa bentuknya pecahan, tapi umumnya itu akan berada pada rentang 1 sampai 3, ya, umumnya. Tapi memang ada beberapa reaksi yang tidak berada pada rentang itu. Nah, secara umum karena misalnya dia rentangnya dari 1 sampai 3, maka biasanya dalam mempelajari kinetika kimia, khususnya untuk order reaksi, itu kita membagi sebuah reaksi-reaksi tersebut menjadi 3 golongan, ya. 3 golongan itu ada yang total order reaksinya 1, kita sebutnya sebagai reaksi order 1. Kalau total order reaksinya itu 2, maka kita sebutnya reaksi order 2. Dan yang terakhir, kalau misalnya order reaksinya 3, kita sebutnya sebagai reaksi order 3. Kita kembali dulu ke bagian pertama untuk teori tumbukan. Kalau kita bicara tentang teori tumbukan, sebuah reaksi kimia itu dapat terjadi jika molekul-molekul dari reaktannya itu mengalami tumbukan. Terus setelah mengalami tumbukan, dia akan mengalami pemutusan ikatan-ikatan dari atom-atom penyusunnya dan membentuk ikatan baru, sehingga membentuk sebuah produk yang strukturnya berbeda dari struktur reaktannya. Nah, tumbukan yang bisa membuat reaksi kimia itu berlangsung, itu kita sebutnya sebagai tumbukan efektif. Contoh misalnya, saya punya reaksi kimia 2NO2Cl menghasilkan 2NO2 plus Cl2. Nah, agar bisa terjadi, maka yang pertama yang harus mengalami tumbukan itu adalah molekul dari NO2Cl dengan molekul Cl lainnya. Jadi harus ada molekul Cl lainnya yang bertumbukan dengan NO2Cl menghasilkan NO2 plus Cl2. Sederhananya kalau saya gambarkan seperti ini, ya. Ini kita bisa lihat, ya. Ada dua gambar A dan gambar B, ya. Untuk gambar A, ini kita katakan tumbukannya tidak efektif, ya. Sedangkan gambar B ini kita katakan sebagai tumbukan efektif. Karena ini tadi orientasi dari molekulnya. Contoh misalnya, kita memiliki senyawa NO2Cl, ya. Kemudian ada atom Cl lainnya. Kalau yang bertumbukan itu bagian sisi atom oksigennya, ya, jadinya seperti ini, ya, collisionnya, tumbukannya, maka ini dikatakan bahwa tumbukannya tumbukan tidak efektif karena Cl dan O ini tidak akan berikatan, ya. Cl dan O tidak akan berikatan sehingga tidak terjadi sebuah reaksi. Kebalikannya, kalau misalnya orientasinya yang bertumbukan itu adalah bagian Cl dari senyawa NO2Cl itu dengan atom Cl lainnya, maka ini kita katakan sebagai tumbukan efektif karena Cl itu akan mengikat Cl dari molekul NO2Cl sehingga nanti terlepas, ya. Ketika dia terlepas, terbentuklah NO2 dan Cl2. Nah, yang jadi permasalahan adalah yang menjadi tumbukan efektif ini biasanya hanya sebagian kecil dari semua tumbukan yang terjadi ketika reaksi kimia terjadi.
Ya. Makanya jangan heran kalau misalnya ada sebuah reaksi kimia, hasilnya sangat kecil. Mungkin karena tumbukan efektif yang ada di dalam reaksi tersebut hanya sedikit. Kemudian ada juga yang namanya energi aktivasi. Ya. Energi aktivasi ini akan sangat berkaitan dengan energi kinetik dari molekul. Ya. Kita mengetahui bahwa ketika sebuah reaksi kimia terjadi, ya, ini akan terjadi tumbukan, ya. Tapi tumbukan itu akan sangat sangat dipengaruhi oleh energi kinetiknya. Kalau misalnya tumbukan yang terjadi itu seperti ini, ya, contoh misalnya ada seperti ini, ya. Tumbukannya terjadi seperti ini, ya. Jadi tidak ada perubahan kecepatan ketika tumbukannya terjadi, maka kita dapat katakan bahwa tumbukan ini tidak memiliki energi kinetik, ya, tidak memiliki energi kinetik, dan molekul ini akan tetap dalam keadaan reaktan, ya, dalam bentuk reaktan. Sedangkan kalau misalnya dia memiliki energi kinetik yang cukup dan mengalami tumbukan, ya, seperti ini misalnya, ya. Nah, ini kita lihat ada bayang-bayangannya, ini menandakan bahwa dia memiliki kecepatan yang cukup tinggi sehingga energi kinetiknya tinggi dan mengalami tumbukan, maka tumbukan inilah yang kita katakan sebagai tumbukan energi yang efektif, karena itu tadi adanya kecepatan yang cukup untuk membentuk energi kinetik, dan energi kinetik inilah yang nanti akan dikonversi menjadi yang namanya energi aktivasi, ya. Energi aktivasi itu energi yang diperlukan sebuah reaksi agar dapat terjadi, ya. Kemudian ada juga yang dipengaruhi oleh temperatur. Tadi kita sudah katakan bahwa ada yang namanya energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah energi yang diperlukan, energi minimum yang diperlukan agar sebuah reaksi terjadi. Misalnya kalian memperlihatkan sebuah reaksi, ya. Biasanya ada reaksi yang kalau misalnya suhunya dingin tidak bisa terjadi, tapi kalau suhunya panas itu bisa terjadi. Nah, itu karena apa? Karena pada saat keadaan panas, energi aktivasi dari reaksi tersebut dapat tercapai. Sedangkan pada keadaan dingin, energi aktivasi dari reaksi tersebut tidak dapat tercapai, sehingga reaksinya tidak dapat berlangsung. Contoh misalnya saya punya dua kondisi, yaitu T1 dan T2, di mana T2 itu lebih tinggi daripada T1. Kalau misalnya dia pada suhu T1 yang lebih rendah, energi aktivasi yang diperlukan itu sangat tinggi, ya. Energi aktivasi yang diperlukan sangat tinggi, sehingga reaksinya sulit terjadi. Sedangkan kalau misalnya dia sudah ditingkatkan suhunya menjadi T2, energi aktivasi itu akan menjadi lebih rendah. Ketika energi aktivasi lebih rendah, reaksi itu akan lebih mudah terjadi. Sekarang kita akan membahas tentang keadaan transisi atau teori keadaan transisi. Jadi sebenarnya ketika sebuah reaksi kimia terjadi itu ada yang namanya keadaan transisi. Keadaan transisi itu adalah keadaan antara reaktan dan produk. Jadi reaktan itu tidak langsung berubah menjadi produk. Umumnya dia akan mencapai sebuah keadaan antara reaktan dan produk yang namanya keadaan transisi. Nah, kalau kita lihat di sini reaksi yang tadi saya jelaskan, ya, NO2Cl ditambah dengan Cl ketika dia bertumbukan, maka dia akan membentuk kompleks dulu. Kompleks yang kita sebut sebagai keadaan transisi, yaitu NO2Cl2. Jadi Cl-nya ini masih menempel pada NO2Cl, ya. Ya, ini kita sebutnya sebagai keadaan transisi dan tingkat energinya itu tinggi. Jadi ini yang kita sebut sebagai energi aktivasinya, ya, tingkat energi aktivasinya. Agar keadaan transisi itu dapat tercapai. Nah, ketika sudah mencapai energi aktivasinya, nanti dia akan mengalami penurunan energi sehingga membentuk produknya, ya. Jadi yang ini yang kita sebut sebagai keadaan transisi. Nah, yang menarik yang seperti ini, ya. Kalau kita bicara tentang reaksi eksoterm, kalian bisa perhatikan di sini ternyata energi dari reaktan, ya, yang di sumbu Y-nya ini kan adalah energi potensial, ya. Energi dari reaktan itu ternyata jumlahnya lebih tinggi dibandingkan energi dari produk, ya. Jadi kalau kita kurangkan energi produk dikurang energi reaktan, maka kita akan mendapatkan nilai delta H-nya yang negatif, ya. Makanya reaksinya kita sebut sebagai reaksi yang sifatnya eksotermik, ya. Sedangkan dari reaktan menuju ke keadaan transisi ini yang kita sebut sebagai energi aktivasinya. Sebaliknya, kalau misalnya reaksinya sifatnya itu endotermik, maka energi
potensial pada reaktan itu lebih rendah dibandingkan energi potensial pada produk. Sehingga kalau kita kurangkan energi potensial produk dikurang energi potensial reaktan, kita akan mendapatkan delta H yang nilainya positif ya. Dan energi aktivasinya itu kalau kita melihat akan sangat besar ya. Karena untuk mencapai keadaan transisi, dia harus melewati dulu yang namanya ini ya. Delta H-nya. Jadi harus mencapai delta H, kemudian mencapai lagi ini energi aktivasinya. Kalau berdasarkan grafik ini. Nah, bagaimana kalau misalnya reaksinya reversible ya? Jadi tergantung lagi reaksinya. Jadi kalau reaksinya reversible, maka dia dapat bersifat eksoterm, dapat bersifat endoterm. Kalau di sini kita bisa lihat dari keadaan reaktannya yang di sebelah kiri tanda panah reversible, itu memiliki energi potensial yang cukup tinggi dibandingkan produknya. Sehingga kalau misalnya dia reaksinya dari kiri ke kanan, maka dapat kita katakan nanti delta H-nya itu positif, sehingga nanti untuk kiri dan ke kanan itu sifatnya dia endoterm. Kebalikannya, kalau misalnya bersifatnya eksoterm ya, karena produknya itu lebih kecil, sedangkan reaktannya lebih besar. Nanti delta H-nya negatif, sehingga reaksinya eksoterm untuk dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau misalnya kebalikannya dari produk ke reaktan, ya dari kanan ke kiri, kita bisa lihat untuk bagian akhirnya reaktan itu lebih tinggi, sehingga nanti yang besar kurang kecil, nanti delta H-nya akan bernilai positif, sehingga untuk reaksi sebaliknya dari produk ke reaktan, sifatnya itu sifat reaksinya itu adalah endoterm ya. Jadi menarik untuk membahas tentang keadaan transisi ini. Yang paling penting dari sini adalah kalian mengetahui definisi dari energi aktivasi, bagaimana caranya menggambarkan kurvanya untuk potensial energi versus koordinasi reaksi ya. Koordinasi reaksi itu ya berarti ada keadaan reaktan, ada keadaan produknya, ada juga keadaan transisinya ya. Oke, sekian untuk materi kinetika kimia bagian 1. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp ataupun di forum diskusi di Sipujarnya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.